Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, semester 5. Di sini saya akan menjawab soal-soal untuk ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Dakwah kelas A yang diampu oleh dosen Bapak Anton Widodo, Magister Komunikasi Islam. Di sini tugas dikerjakan dalam bentuk video. Ada 6 soal. Dan soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian psikologi dakwah dan apa tujuan dari mempelajarinya. Psikologi dakwah adalah gabungan dari dua ilmu, yaitu yang pertama ilmu psikologi dan yang kedua adalah ilmu dakwah. Dan apa itu ilmu psikologi? Adalah ilmu yang mempelajari secara psikis seorang manusia, mempelajari tingkah lakunya, perilaku dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan manusia. Kemudian ilmu dakwah adalah ilmu yang makna sebenarnya dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan. Dan karena ini dikaitkan dengan konteks secara agama Islam, maka bisa diartikan mengajak kepada ajaran-ajaran agama Islam, menyampaikan agama Islam, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis, kemudian ya intinya mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada syariat Islam. Dan lalu apa tujuan dari mempelajari ilmu psikologi dakwah? Ilmu ini dipelajari sangat penting karena ya kita tahu berdakwah itu berhubungan langsung dengan mad'u atau masyarakat banyak. Jadi ketika berhubungan dengan orang banyak, maka kita harus memahami secara psikologis, secara mentalnya, secara psikisnya untuk melancarkan, untuk memudahkan, untuk memuluskan kegiatan dakwah kita agar kegiatan dakwah kita ini bisa diterima dan juga diapresiasi ataupun dilaksanakan oleh masyarakat secara luas. Karena kita juga tujuan utama dari berdakwah itu adalah mengajak kepada umat manusia untuk melaksanakan ataupun mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian soal yang nomor 2, jelaskan wilayah dan ruang lingkup psikologi dakwah dan pendekatan ilmiah psikologi dakwah. Ruang lingkup ilmu psikologi dakwah sangat jelas, yaitu ruang lingkupnya adalah membahas tentang kehidupan manusia, maksudnya tingkah laku, perilaku dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Kemudian membahas tentang kegiatan dakwah itu sendiri. Kemudian yang nomor 3, jelaskan urgensi motivasi dan konsep diri bagi seorang dai dalam pelaksanaan dakwah. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun yang dapat mempengaruhi kredibilitas pendakwah. Sebutkan dan jelaskan. Urgensi motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan suatu hal ataupun tenaga tambahan ataupun pemacu dari seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Apa tujuannya dengan berdakwah? Ketika seseorang itu berdakwah tanpa ada motivasi, tanpa ada tujuan, ya dakwahnya hanya sebatas menyampaikan, tidak ada target-target tertentu. Apa motivasinya seseorang? Motivasi seseorang ketika dalam Islam adalah motivasinya pertama untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdakwah itu yang namanya mengajarkan kebaikan pasti juga akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika seorang menunjukkan sebuah kebaikan, kemudian orang yang diberitahu itu mengerjakan kebaikan tersebut, maka orang yang memberitahu ini dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Jadi ketika kita misalkan memberitahu pahala berpuasa, kemudian orang yang diberitahu itu melaksanakan puasa misalnya Senin Kamis, maka orang yang memerintahkan atau orang yang memberitahu itu akan mendapatkan pahala dari orang yang melaksanakan puasa itu. Kemudian urgensi konsep diri. Ya, konsep diri dalam kegiatan berdakwah juga sangat penting, karena konsep diri itu adalah pandangan ataupun ya menyakup tingkat kepercayaan diri seorang juga. Jadi ketika seorang itu lebih percaya diri, lebih yakin dirinya bisa, maka seseorang itu akan lebih mudah dalam menyampaikan syariat-syariat agama Islam dalam kegiatan berdakwahnya.
Lalu apa saja yang dapat meningkatkan kredibilitas seseorang seorang juru dakwah? Kredibilitas kita harus tahu maknanya dulu. Kredibilitas itu adalah bisa dikatakan sebagai tingkat kepercayaan orang lain atau orang banyak kepada diri kita. Jadi rasa percaya mereka kepada kita. Lalu apa yang dapat meningkatkan? Di antara ada beberapa. Yang pertama yaitu selalu berkata jujur. Orang yang selalu berkata jujur ini akan mendapatkan kepercayaan lebih dari orang lain. Karena ya udah kebiasaan jujur. Jadi orang lain itu akan lebih mudah percaya apa yang dikatakan orang yang berkata jujur daripada orang yang sering berkata bohong. Kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Seorang juru dakwah ataupun dai ketika sudah melakukan perbuatan tercela ataupun perbuatan buruk, maka itu akan lebih cepat tersebar kepada masyarakat. Dan itu dampaknya sangat buruk. Kenapa? Ketika seorang itu berdakwah di suatu tempat dan suatu tempat itu sudah mengetahui keburukannya, maka secara tidak langsung ataupun sedikit ataupun banyak, maka orang yang didakwahi itu atau mat'unya itu kehilangan rasa percaya. Loh, kenapa kok nggak percaya? Lah dia loh melakukan perbuatan buruk ini, masa nyampein ajaran agama kayaknya kurang pas deh. Tuh. Jadi kemudian soal yang selanjutnya, bagaimana hubungan spiritualitas dan sikap mental pelaku dakwah? Coba saudara jelaskan serasional mungkin. Hubungan spiritualitas itu hubungan antara individu dengan sang penciptanya atau kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya dengan tingkah laku ataupun tingkat sikap mental pelaku dakwah? Ketika sebagai contohnya, ketika seseorang itu memiliki keadaan spiritual yang bagus, hubungan dengan Tuhan, dengan sang penciptanya juga bagus, maka dia secara otomatis akan melakukan norma-norma agama yang telah diajarkan di dalam agamanya. Contohnya seperti agama Islam. Jadi ketika seorang telah mengamalkan ataupun keadaan keislaman dalam dirinya itu bagus, dia akan merasa bahwa dia itu terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hal itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika seseorang merasa diawasi, kemudian dia berada di tempat yang sepi, tidak ada manusia, tidak ada siapapun, tidak ada penguasa atau yang lainnya, dia tetap tidak akan berani melakukan sebuah kejahatan ataupun melakukan sebuah kemaksiatan. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh sang pencipta, dan itu membuat dirinya merasa sangat takut. Kemudian soal yang selanjutnya, jelaskan arti penting fungsi bahasa dalam proses komunikasi dakwah. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki dai agar penggunaan bahasa dapat efektif dalam mencapai tujuan dakwah? Bahasa itu merupakan cara kita menyampaikan pesan dari kita sebagai komunikator kepada mat'u sebagai komunikan. Jadi pesannya itu disampaikan dalam bentuk bahasa. Jadi ketika seorang berkata, siapa namamu? Itu berarti dia menyampaikan pesan untuk menanyakan kepada seseorang, siapa nama kamu? Menggunakan bahasa verbal, bahasa lisan. Nah, ini sangat penting karena kalau tidak menggunakan bahasa, ya kita tidak bisa berkomunikasi antara sesama manusia ataupun antara sesama makhluk hidup, walaupun kita hanya bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Lalu apa saja yang harus dimiliki dai agar penyampaian dakwah itu, penggunaan bahasa dalam dakwah itu menjadi lebih efektif? Pertama, dai harus menggunakan ataupun bisa menggunakan bahasa yang komunikatif. Komunikatif artinya mudah dipahami, mudah dipengerti, luas, simple, nggak berbelit-belit, nggak ribet untuk dipahami sebagai seorang mat'u ataupun oleh mat'u. Ketika misalkan seorang dai mengatakan ataupun menyampaikan sebuah ajaran agama, sebisa mungkin dibuat sesuai dengan keadaan pendidikan ataupun keadaan psikologi si mat'unya. Ketika berbicara dengan orang yang berpendidikan tinggi, maka bisa menggunakan bahasa-bahasa yang berpendidikan. Ketika menggunakan berdakwah pada orang awam,
juga bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, lebih simpel untuk dimahami semua orang. Kemudian menggunakan bahasa yang sesuai. Menggunakan bahasa yang sesuai maksudnya ketika mat'u itu berbahasa Indonesia, ya sebisa mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau kita menggunakan bahasa Inggris, belum tentu mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian menghindari bahasa-bahasa yang dapat memicu kontroversi ataupun memicu perselisihan. Jadi misalkan kata-kata di dalam berdakwah itu harus digunakan kata yang sopan, jangan menyinggung, apalagi menyinggung para mat'u yang berlebihan. Jadi menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian yang terakhir, bahasa sebagai pesan dakwah dapat terdiri dari pesan verbal dan nonverbal. Apa yang dimaksud pesan verbal dan nonverbal? Kemudian berikan contohnya. Pesan verbal adalah pesan yang disampaikan menggunakan bahasa verbal. Bahasa verbal itu adalah bahasa yang menggunakan lisan. Bahasa menggunakan lisan, seperti saat ini saya sedang berbicara, ini menggunakan bahasa verbal karena bahasa yang saya sampaikan menggunakan bahasa lisan. Lalu apa itu bahasa nonverbal? Adalah bahasa yang menggunakan gerak tubuh ataupun isyarat-isyarat tertentu. Misalkan, berarti saya mengatakan satu, kemudian berarti saya secara tidak langsung ingin menyampaikan bahwa ini adalah dua. Jadi lalu apa tujuannya? Apa kaitannya? Keterkaitannya sungguh erat karena dua bahasa ini, verbal dan nonverbal, ini sangat berkaitan untuk saling memperkuat makna satu sama lain. Misalkan saya mengatakan aku sambil menunjukkan tangan ke dada. Ini menunjukkan bahasa verbal aku menggunakan lisan, ini diperkuat menggunakan bahasa nonverbal, yaitu bahasa isyarat sambil menunjuk pada dada. Ini menunjukkan aku. Kemudian ketika saya mengatakan kamu ataupun dia sambil menunjuk orang lain, itu menunjukkan bahwa saya memperkuat makna dia atau kamu dari bahasa verbal saya menggunakan isyarat telunjuk tangan, menunjuk seorang yang sedang saya tunjuk. Itu menunjukkan itulah orang yang saya katakan, dia atau kamu. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.